Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Fatimah. Saya mahasiswa IAIN Jember, masih semester 4, NIM T2018-449. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang gejala jiwa yang ada pada psikologi pendidikan. Sebagaimana kita tahu, psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan perilaku manusia. Kita akan lebih mudah memahami perilaku manusia jika kita juga memahami proses mental yang mendasari dari perilaku tersebut. Nah, gejala-gejala jiwa itu ada beberapa macamnya, ada 4 macam. Yang pertama, gejala jiwa kognisi. Gejala jiwa kognisi itu merupakan pemerolehan penataan, penggunaan pengetahuan. Dalam pengembangannya, istilah kognisi itu berkembang menjadi suatu ranah psikologis yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Nah, dalam gejala kognisi ini itu ada meliputi yang pertama pengamatan. Nah, apa sih pengamatan itu? Pengamatan itu proses mengenal segala sesuatu yang ada di sekitar kita menggunakan alat indera pastinya. Nah, yang kedua, tanggapan itu dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Ketika objek sudah tidak diamati lagi, ketika objek sudah tidak ada di dalam ruang tersebut pada waktu pengamatan, nah, jadi proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Itu namanya tanggapan. Perbedaan tanggapan dengan pengamatan itu terikat, yang pertama terikat pada tempat dan waktu. Jelas kan tadi, kalau pengamatan itu pas ada waktunya, tempatnya di situ. Dan kalau tanggapan itu setelahnya. Jadi setelah kita mengamati, kita keluar dari pengamatan itu. Nah, itu namanya tanggapan. Yang kedua, objeknya. Kalau objek dari pengamatan itu sempurna dan mendetail, sedangkan objek tanggapan tidak mendetail atau kabur karena sudah nggak ada. Objeknya sudah tidak ada. Nah, yang ketiga, pengamatan memerlukan perangsang, sedangkan tanggapan tidak perlu ada perangsang. Yang keempat, pengamatan bersifat sensoris, sedangkan tanggapan bersifat imajiner. Gejala kognisi yang ketiga itu fantasi. Apa itu sih fantasi? Fantasi adalah daya jiwa untuk membentuk atau menciptakan tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang sudah ada. Nah, tanggapan tadi itu yang sudah ada, dari beberapa tanggapan yang sudah ada itu memunculkan tanggapan baru tuh namanya fantasi. Nah, misalnya seorang murid membaca cerita, kemudian membayangkan tempat-tempat baru ya berdasarkan cerita yang dibacanya tadi itu. Nah, itu namanya fantasi. Maaf ya, saya sakit. Selanjutnya daya ingatan atau memori. Itu kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan yang sudah kita alami. Namanya juga ingatan, pastinya sudah kita alami gitu. Dan sifat daya ingatan itu tidak sama
dalam setiap orang. Ada yang mudah dan cepat ingatannya, maksudnya mudah lupa, cepat lupa. Ada yang nggak lupaan, ada yang ingatannya luas tuh. Yang kelima, berpikir itu sebagai proses yang menghasilkan representasi mental baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara proses-proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Nah, misalnya gini, saat seseorang membaca buku, informasi yang diterima melalui beberapa tahapan, mulai dari proses sensori sampai dengan memori. Kemudian informasi tersebut ditransformasikan sehingga menghasilkan apa yang disebut intisari sebagai informasi baru, yang berarti pula sebagai pengetahuan baru bagi siswa yang membacanya itu. Selanjutnya, intelijensi atau kecerdasan. Itu kesanggupan kita untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan dengan cara berpikir menurut tujuannya. Kecerdasan gitu ya, pasti paham ya. Itu artinya kita dapat memecahkan kesulitan soal-soal yang terdapat dalam situasi, soal-soal kehidupan. Yang kedua, jenis gejala jiwa yang kedua itu gejala jiwa konasi atau kemampuan. Nah, gejala jiwa konasi atau kemauan itu aktivitas psikis yang mengandung usaha aktif ya dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuannya adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah. Misalnya, seseorang yang mempunyai tujuan untuk menjadi sarjana, dengan dasar kemauan, dia mau jadi sarjana, ya pasti akan belajar dengan tekun, walaupun kadang juga mereka sambil bekerja gitu. Nah, dalam kemauan itu pasti ada dorongan, keinginan, hasrat, kecenderungan, hawa nafsu, dan kemauan. Yang jenis gejala jiwa yang ketiga yaitu gejala jiwa emosi atau perasaan. Mohon maaf ya, saya memang lagi sakit. Nah, perasaan itu termasuk gejala jiwa yang dimiliki oleh semua orang dan tingkatannya tidak sama. Perasaan tidak termasuk gejala mengenal. Walaupun demikian, perasaan sering juga berhubungan dengan gejala mengenal. Nah, jenis-jenis emosi atau perasaan itu ada perasaan jasmania. Nah, perasaan ini sering disebut perasaan tingkat rendah. Yang kedua, perasaan rohania itu. Selanjutnya, gejala jiwa yang keempat, yang terakhir itu gejala jiwa campuran. Ada perhatian, sugesti, pengaruh atas perbuatan seseorang sehingga pikiran, perasaan dan pikirannya terpengaruh gitu loh. Ada kelelahan juga, itu termasuk gejala jiwa campuran. Nah, sekian dari sedikit komentar saya tentang gejala-gejala jiwa
dapat sirkuit pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.